Glosari Pariwisata melalui kanal Edukasi Pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-20 terdahulu, Anda sudah menyelesaikan kosakata dan peristilahan yang diawali dengan huruf F dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-21 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf F, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan fashion tourism, fertility tourism, fine dining restaurant, first officer, flight data recorder, flight management system, foodie, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators kembali mengunjungi Anda. Saya, Bondan Nurdianto, kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada Glosari Pariwisata seri ke-21 ini, kita akan melanjutkan pembahasan kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf F. Mari kita simak secara seksama. F41, Fashion Tourism. Pariwisata fashion atau pariwisata mode adalah segmen pasar yang berkembang dari 3 sektor utama, yaitu wisata kreatif, wisata budaya, dan wisata belanja. Fashion tourism dapat didefinisikan sebagai interaksi antara Destination Marketing Organization atau DMOs, asosiasi perdagangan, pemasok pariwisata, dan komunitas tuan rumah, dengan fenomena orang-orang yang bepergian ke dan mengunjungi tempat tertentu di luar lingkungan mereka yang biasa untuk berbisnis atau liburan guna menikmati, bereksperimen, menemukan, belajar, berdagang, berkomunikasi tentang, dan mengkonsumsi mode. F42, Fertility Tourism. Wisata kesuburan atau wisata reproduksi juga disebut perawatan reproduksi lintas batas atau CBRC, Cross Border Reproductive Care, didefinisikan sebagai pelaksanaan perjalanan dari satu negara ke negara lain guna mendapatkan perawatan kesuburan untuk mengatasi masalah reproduksi. Wisata kesuburan atau wisata reproduksi ini adalah subkelas atau bagian dari pariwisata medis yang menjadi semakin populer secara internasional, terutama di antara pasien dari negara-negara di mana peraturan mengenai masalah reproduksinya terlalu ketat. F43, Film Tourism. Wisata film atau wisata yang diinisiasi dari sebuah film adalah bentuk wisata khusus di mana para wisatawan peminat kegiatan wisata film ini berkunjung ke lokasi-lokasi yang ditampilkan di dalam sebuah film yang menarik dan sudah mereka tonton. Para wisatawannya menjelajahi lokasi dan tujuan yang menjadi populer karena kemunculannya dalam film dan atau serial televisi. Ini juga mencakup kunjungan ke studio produksi film atau televisi. Kegiatan ini selain menjadi tujuan dari wisatawan peminat kegiatan film, juga dapat menjadi lahan bisnis dan mendorong para produser atau pemilik studio film untuk syuting di lokasi mereka dan mempromosikan pariwisata di daerah tersebut setelah rilis film. Salah satu contoh kegiatan wisata film adalah kunjungan ke Universal Studio di Hollywood, USA. F44, Fine Dining Restaurant. Di dalam dunia pariwisata, fine dining restaurant disebut juga dengan istilah restoran taplak meja putih, biasanya adalah restoran kelas atas dan mewah, yang pelanggannya kelas atas juga dan menyediakan makanan dengan kualitas terbaik. Karakteristik sebuah fine dining restoran: 1. Memiliki pramusaji profesional. 2. Menyediakan set menu variatif andalan restoran. 3. Menyediakan pilihan anggur dan minuman beralkohol unggulan. 4.
mempunyai suasana yang aman, sejuk, menyenangkan, dan 5, diperlukannya reservasi terlebih dahulu. F45, First Class Cabin. Dalam dunia transportasi, istilah first class dikenal sebagai kelas perjalanan pada pesawat terbang, cruise ship, ataupun kereta api yang lebih mewah daripada kelas bisnis, ekonomi premium, dan kelas ekonomi. First class cabin adalah kategori tempat duduk mewah di pesawat terbang atau kereta api atau kamar tidur di cruise ship yang memiliki ruang lebih luas, kenyamanan yang lebih melegakan, dan layanan lebih lengkap. Penumpang first class dapat menikmati prioritas pada saat check-in dan boarding, berbagai fasilitas premium, layanan makanan dan minuman yang lengkap, serta akses istimewa lainnya. F46, First Officer. Di dalam dunia penerbangan, First Officer disebut juga dengan istilah co-pilot. Di dalam pesawat terbang, co-pilot adalah komandan kedua setelah captain. Meskipun kendali pesawat biasanya dibagi rata antara co-pilot dan captain. Dalam hal captain tidak mampu, perwira pertama atau first officer ini akan mengambil alih komando pesawat. First officer atau co-pilot bertanggung jawab untuk memberikan layanan pelanggan yang baik, sambil memastikan operasi penerbangan yang aman dan tepat waktu sesuai dengan semua kebijakan maskapai penerbangan dan peraturan penerbangan internasional. Fishing trips atau tours. Fishing trip adalah layanan paket wisata memancing yang ditawarkan oleh pemilik perahu yang membawa wisatawan ke perairan laut, danau, ataupun sungai untuk jangka waktu tertentu dengan harapan bisa menangkap ikan. Paket wisata ini biasanya berbasis harga yang telah ditetapkan di muka, per batas waktu atau dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perorangan ataupun kelompok. Paket wisata memancing ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan olahraga menangkap ikan. Salah satu elemen dari program memancing yang tidak dikenal oleh banyak pemula adalah bahwa seluruh perjalanan tidak dihabiskan untuk memancing saja, namun termasuk juga menikmati alam terbuka dan suasana berbeda dari keseharian peserta paket wisata memancing tersebut. F48, Fjord. Fjord merupakan formasi geologis paling dramatis di bumi. Fjord adalah bagian dari laut berupa teluk sempit dan dalam yang menjorok jauh dan panjang ke daratan, diapit oleh sisi tebing atau lereng curam, biasanya dibentuk oleh erosi glasial atau glacier yang mengukir lembah berbentuk U yang khas. Di Norwegia banyak ditemukan fjord yang mempunyai kedalaman lebih dari 1.300 meter. Ciri khas yang membedakan antara fjord dan teluk adalah bahwa fjord lebih panjang dan sempit, sedangkan teluk relatif lebih pendek dan melebar. Fjord dapat ditemukan antara lain di beberapa lokasi berikut ini, yaitu Alaska, Norwegia, Swedia, Finlandia, Islandia, Greenland, Newfoundland, British Columbia, dan Chili. F49, Flight Data Recorder. Flight Data Recorder atau FDR adalah perangkat di pesawat terbang yang merekam berbagai informasi dan parameter yang mencerminkan keadaan dan kinerja pesawat terbang seperti misalnya kecepatan, ketinggian, gerakan, kinerja mekanis, percakapan di kokpit, komunikasi radio antara pilot dengan cabin crew, pilot dengan air traffic control, degradasi material, kinerja mesin, dan banyak lagi data lainnya. FDR ini dikenal juga dengan nama populer sebagai black box. Untuk diketahui bahwa black box itu sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan oranye. Ini membuatnya lebih mudah ditemukan di reruntuhan jika pesawat terbang mengalami kecelakaan. Disebut hitam dalam tanda kutip karena terletak di tubuh pesawat yang tidak sembarang orang mengetahui lokasinya. F50, Flight Deck. Flight deck mempunyai dua pengertian.
Yang pertama adalah bagian dari pesawat terbang, tempat pilot duduk di kokpit dan melakukan pengontrolan pengoperasian dan kinerja pesawat terbang melalui instrumen layar sentuh atau semacam dashboard yang dapat mendukung banyak titik pengontrolan dan memungkinkan kedua pilot berinteraksi secara bersamaan. Yang kedua adalah dek lengkap paling atas dari sebuah kapal induk yang dirancang dan dilengkapi untuk pendaratan dan lepas landas pesawat terbang. F-51, Flight Departure Time. Flight Departure Time bukanlah istilah yang digunakan dalam lingkungan operasional penerbangan. Ini adalah istilah yang lazim dipakai dan untuk diketahui oleh para penumpang, yaitu waktu di mana pesawat dijadwalkan meninggalkan gerbang keberangkatan. Istilah yang lazim diketahui oleh para penumpang pesawat terbang adalah ETD atau Estimated Time of Departure atau perkiraan waktu keberangkatan, perkiraan waktu di mana sebuah pesawat dijadwalkan berangkat dari posisi parkirnya dan siap mengudara. Lihat juga pengertian ETD pada glosari pariwisata seri ke-18. F-52, Flight Management System atau FMS atau sistem manajemen penerbangan pada dasarnya adalah komputerisasi sistem navigasi yang menggunakan komponen mendasar dari avionik pesawat modern dengan beberapa kemampuan yang mumpuni. FMS adalah sistem komputer khusus yang mengotomatiskan berbagai tugas dalam penerbangan, mengurangi beban kerja awak pesawat, dan sistem komputer ini menggunakan basis data untuk memungkinkan rute penerbangan di program sebelumnya dan dimasukkan ke dalam sistem melalui pemuat data. FMS memberikan pilot dan kru kemampuan navigasi jarak jauh yang sangat akurat dan otomatis, memadukan input yang tersedia dari sensor jarak jauh dan pendek. F-53, Flight Plan. Flight Plan atau perencanaan penerbangan adalah pernyataan atau laporan tertulis tentang rincian rencana penerbangan tertentu yang diusulkan oleh pilot atau perwakilan maskapai yang bekerja sebagai petugas penerbangan dan diajukan kepada otoritas penerbangan sebagai dokumen yang memberikan informasi tertentu kepada unit layanan lalu lintas udara seperti misalnya kepada petugas di ATC atau Air Traffic Control. Tujuan dari rencana penerbangan adalah untuk menginformasikan kepada otoritas penerbangan yang kompeten sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi penerbangan dalam lingkup kontrol lalu lintas udara serta layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan. F-54, Flying Time. Flying time adalah durasi yang dibutuhkan dalam penerbangan dari satu tempat ke tempat lain. Ada banyak definisi yang berbeda tentang waktu penerbangan ini. Tetapi definisi yang paling umum disepakati adalah waktu atau durasi penerbangan dimulai saat pesawat bergerak di bawah kekuatannya sendiri untuk tujuan penerbangan dan berakhir ketika pesawat berhenti setelah mendarat. Dengan kata lain, flying time berarti periode dari saat pesawat udara pertama kali bergerak dari tempat parkirnya untuk tujuan lepas landas, roda pesawat meninggalkan tanah sampai menyentuh tanah kembali dan berhenti pada posisi parkir yang ditentukan dan semua mesin atau baling-baling dimatikan. F-55, Food Tourism. Food tourism atau wisata kuliner merupakan istilah yang relatif baru, namun sudah ada beberapa definisi untuk menggambarkannya. Wisata kuliner adalah kegiatan yang dilakukan oleh para wisatawan minat khusus penggemar kuliner yang memberikan pengalaman, konsumsi, dan apresiasi terhadap makanan dan minuman. Disajikan sedemikian rupa sehingga menghargai sejarah, budaya, dan lingkungan suatu daerah tertentu. Wisata kuliner tidak hanya sekedar berkunjung ke berbagai restoran, namun hal ini terkait juga dengan semua kegiatan yang menggunakan makanan dan minuman sebagai sarana penghubung antara orang, tempat, dan waktu.
F56, foodie. Kosakata foodie baru dikenal di sekitaran tahun 1980. Foodie adalah orang yang sangat menyukai dan mempunyai minat yang mendalam pada makanan dan minuman. Istilah foodie ini tidak hanya berkenaan dengan orang yang hobi makan untuk kesenangan, tapi ia lebih memiliki minat besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang makanan, termasuk sejarah, produksi, ilmu pengetahuan, dan industri makanan, serta praktek masak-memasak makanan. Terlebih jika itu adalah menu makanan terbaru. Sebagai aturan umum, biasanya pecinta kuliner ini adalah amatir, bukan profesional yang bekerja di beberapa aspek industri makanan, dan banyak dari mereka belajar secara otodidak. F57, formal dinner. Formal dinner adalah acara jamuan makan malam formal seperti jamuan resmi kenegaraan, militer, kerajaan, dan pribadi. Makan malam formal mengharuskan seorang pria untuk mengenakan pakaian malam seperti tuxedo atau kadang-kadang bahkan dasi putih, dan kaum wanitanya memakai gaun panjang. Semua makanan disajikan dari dapur. Piring saji maupun peralatan makan tidak diletakkan di atas meja. Semua layanan dan pembersihan meja dilakukan oleh kepala pelayan dan staf layanan lainnya. Perbedaan lainnya antara makan malam formal dengan makan malam lainnya adalah urutan layanan dan protokol tempat duduk yang diatur sedemikian rupa urutannya, di mana kepala mejanya adalah tuan rumah, sang penjamu, atau sang pengundang. F58, four-wheel drive. Di dalam dunia wisata petualangan, sering kita membaca dan mendengar istilah four-wheel drive, 4x4 atau 4WD atau 4WD vehicle. Yang dimaksud dengan ini adalah kendaraan yang mampu menggerakkan keempat roda secara bersamaan jika mode penggerak empat roda dijalankan oleh pengemudi. Dengan mode penggerak empat roda, kendaraan memberikan torsi ke kedua gandar dan keempat roda dalam salah satu dari beberapa rasio yang berbeda. F59, foyer. Kosakata foyer pada awalnya adalah istilah dalam bahasa Perancis yang merujuk pada ruangan tempat para aktor menunggu sebelum saat mereka naik atau masuk ke panggung. Saat ini, di bidang pariwisata, istilah foyer tersebut banyak dipergunakan di dunia perhotelan atau teater. Foyer adalah area terbuka yang luas, ruang depan atau lobi yang letaknya di depan ruang utama, aula, atau ballroom. Merupakan ruangan pertama yang dilihat pengunjung dan dipergunakan sebagai ruang tunggu sekaligus menjadi tempat bertemu bagi para tamu sambil menunggu saat untuk masuk ke aula dimaksud. Dalam perhelatan meeting, seminar, ataupun pertemuan-pertemuan formal lainnya di hotel, foyer ini sering dipergunakan sebagai ruang untuk menghidangkan makanan dan minuman ringan, juga makan siang atau makan malam ala prasmanan. F60, franchise. Franchise dalam bahasa Indonesia disebut dengan waralaba. Waralaba adalah metode mendistribusikan produk atau layanan yang melibatkan pemilik waralaba atau franchisor yang menetapkan merek dagang atau nama dagang dan sistem bisnis dan penerima waralaba atau franchisee yang membayar royalti dan biaya awal untuk hak melakukan bisnis di bawah nama dan sistem franchisor. Format bisnis waralaba adalah jenis yang paling dapat diidentifikasi. Pemilik waralaba memberikan kepada penerima waralaba bukan hanya nama dagang, produk, dan layanannya, tapi seluruh sistem untuk mengoperasikan bisnis. Penerima waralaba umumnya menerima pemilihan lokasi dan dukungan pengembangan, manual pengoperasian, pelatihan, standar merek, kontrol kualitas, strategi pemasaran, dan dukungan nasihat bisnis dari pemilik waralaba. Demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-21 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nudianto, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.